Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh subscribe, jangan lupa subscribe, terus jangan lupa nonton video terbaru dari Jarak Dua Alam Kirade Habib Raya untuk membuat video terbaru kisah-kisah nyata. Pada malam ini saya akan membongkar, menguak misteri tentang banyak yang mengatakan Batara Karang, Batara Durga, atau Jenglot atau apalah, banyak yang mengatakan bahwa misteri jimat itu katanya namanya Jenglot, Batara Karang, Durga dan lain-lain. Saya mendapatkan barang ini di sebuah gunung, yaitu Gunung Salak. Saya tidak menarik benda ini, tidak menarik pusaka ini, tidak menarik jimat ini. Saya menemukan di sampingnya patilasan yang penuh dengan bebatuan. Tapi yang saya curiga sih kayaknya orang ketinggalan kayaknya, karena dilengkapi oleh benda yang lainnya. Jadi ini bendanya ya, daya kekuatan jinnya ini luar biasa. Dipegang aja beratnya lebih dari 10 kilo lebih. Pada berat lah. Ini benda ini saya mendapatkan di samping makom yang penuh dengan bebatuan, atau makom siapa nggak ada namanya. Itu lagi di area itu, saya lagi mau syuting, bikin konten arah mau ke Kawah Ratu Gunung Salak itu. Karena cuaca sangat buruk sekali, akhirnya ditunda untuk menjaga keselamatan saya dan tim yang lain. Tetap saya meneranginya juga dengan santai sambil ngopi, selalu santai. Pada hari itu saya kurang lebih ada 15 orang lah. Beliau ada yang foto pemandangan, ada yang selfie teman-teman. Kalau saya terfokus ke makom yang penuh batu-batuan, nah, apa sih itu kan? Saya curiga ada hal apa, ataunya ada energi yang sangat dahsyat, ada energi yang sangat kuat, yang luar biasa, hitam ya, jin hitam lah. Saya mendekati juga kayak hawanya panas sekali lah, hawa badannya panas sekali. Jadi saya ini sangat dakdikduk sebenarnya megang benda ini, sangat dakdikduk lah. Sampai sekarang benda ini saya kunci dengan doa, dan saya tidak selalu lupa dengan salawat Nabi untuk melindungi diri saya, dan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri saya. Jadi benda ini saya akan kuat. Saya pernah berkomunikasi bahwa beliau yang ada di dalam ini nih bilang gitu, saya ingin mencari majikan untuk merawat saya. Tolong izinkan saya ikut dengan kamu. Saya nggak mau, karena nih benda ini
unik, tapi saya tidak membanggakan benda ini karena ini bagi saya tidak ada siapa-siapa, karena saya tidak mau diperbudak. Saya hanya selalu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya selalu ingin tahu karena saya orangnya penasaran. Saya rawat benda ini, saya rawat. Pada suatu hari saya bersembunyi-bunyi sama tim, saya umpetin di tasnya benda ini. Dan pada itu saya komunikasi. Beliau kalau saya telusuri itu kayaknya ini dia dulu ini manusia, karena selalu bertapa dan bertapa beribu-ribu tahun sampai lali karo duniane, sampai lali karo akhirate, sampai lali sama sholawat nabi, sama amal, pokoknya lupa sama agama lah. Akhirnya bertapa ingin jadi sakti mandraguna, saking saktinya mandraguna, saking matinya, saking jasadnya tidak diterima bumi dan langit, sehingga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kecil untuk bukti bahwa orang yang taat sama Allah tuh makhluk-makhluk seperti ini. Tapi kadang manusia membanggakan benda-benda seperti ini sampai jual miliaran. Aku nggak tahu untuk apa itu kan. Kalau benda ini sih saya namanya kayak manusia kecil, tapi banyak yang bilang jenglot, Batara Karang, Batara Durga, Batara apalah, Bukarang Bolong, Bukarang Mampet. Jadi benda ini nih saya unik aja, ada sih kok makhluk kayak gini kan. Pada suatu ketika saya membawa benda ini membuat kendaraan untuk kempes. Tapi saya tidak curiga sama benda ini karena memang bannya tidak diteliti oleh supirnya. Saya curiga aja. Saya selalu terpaku sama benda ini. Saya mau tahu isi menguak benda ini apa gitu kan. Ya, yang saya pelajari, ini makhluk ini aneh. Ongkoh mau melindungi majikannya, tapi minta dikasih makan, kan aneh. Nah, saya pernah berkomunikasi, makhluk kamu ini makhluk nggak jelas, minta diurus tapi minta kasih makan, berarti menyesatkan umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saya tidak akan pernah mau nurut sama bangsa kamu, malah saya mau buang kamu ke sungai, kayak dipendem sama kawah. Kayak rencananya tuh kalau bisa naik ke atas Gunung Salak Kawah Ratu, saya buang ke dalam, karena cuacanya berkabut tebal, angin besar, wah ngeri lah. Ya saya nggak ke atas, ya takut saya juga, karena cuaca sangat tidak memungkinkan gitu. Kalau sedulur mau nyoba ngangkat benda ini ya silakan. Tapi bagi saya jangan merawat, jangan memiliki, jangan mengidam-idami barang inilah, nggak baik. Kalau saya orangnya penasaran, setelah penasaran saya hilangkan, saya binasakan benda-benda seperti ini. Saya tidak takut sama benda ini, saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah takut. Bukan saya sok sombong, karena saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda ini gitu. Jadi banyak yang disalahgunakan sama orang-orang sakti ya, orang-orang pinter atau dukun atau paranormal, bisa buat jaga toko, bisa jaga walet, bisa buat batu bara katanya, nggak tahu diapain, apa di makhluk ini buat kerja, apa suruh jaga apa gimana, nggak ngerti saya kan.
banyak yang kayak gitu. Cuman kalau saya sih nggak ngerti. Kalau saya ngertinya ini makhluk aneh yang saya akan buang gitu. Cuma saya kuak dulu, kekuatannya saya ilangin dulu biar dibuang ke kawah lahar atau sungai yang paling dalam itu, biar tidak bisa ditemukan oleh manusia lagi. Kalau ditemukan oleh manusia, nanti takutnya sesat mempercayai dengan benda ini gitu loh. Gitu. Jadi benda ini sangat unik. Coba saya buka ya. Benda ini sangat unik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La mauzuda illallah, la ma'budu illallah bihaqqin. Anafas anafsi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Astagfirullahaladzim. Nah, insyaallah saya buka benda ini untuk memperlihatkan kepada sedulur. Ini benda ini sangat aneh tuh. Ini benda ini sangat aneh. Ini kotaknya pun kayak zaman dulu. Kotaknya jangan kayak zaman dulu. Ini yang anehnya tuh nggak bisa dibuka gitu. Nggak ada pembukanya. Kayak sudah dilas. Tapi bahannya sih kayak kuningan gitu. Ininya besi-besinya kayak kuningan tembaga. Ini sih kaca, tapi kayak zaman dulu modelnya. Tuh, ya. Badannya sih masih merah. Badannya sih masih merah, serem gitu loh. Coba lihat, coba perhatiin. Nah ini barang ini sangat aneh lah intinya. Mukanya pun lihat tuh mukanya. Jadi benda ini jadi saya tuh tidak terlalu percaya sama benda kayak gini, karena ini memang saya akan buang. Tapi kalau saya buang, saya kasih pemberat biar tenggelam total. Saya belum bisa bukanya karena ini kayak dilas gitu, kayak dilas sama tembaga gitu. Dibukanya susah nih. Tuh susah. Nggak ada pembukanya, nggak ada. Kayak zaman dulu ini alat ini, tempat ini kayak zaman dulu. Cuma saya selalu melihat benda-benda ini apa gitu. Kalau saya terawang dia ini kayak ini apa namanya, kayak minta diurus, tapi saya nggak pernah mau. Aneh, serem pokoknya. Nah jadi ini sebuah jimat yang harus dimusnahkan. Yang harus dimusnahkan, bahwa benda-benda kayak gini tidak baik untuk dipelihara gitu ya. Tidak baik untuk dipelihara. Kalau pemirsa lebih ingin tahu ya tuh. Jadi tidak baik untuk dipelihara hal-hal seperti ini karena sangat musyrik, takutnya menduakan Tuhan. Kalau saya udah selesai komunikasi, udah saya ngobrol sama sedulur, ya saya musnahkan. Kalau saya gitu orangnya. Jadi tidak ada yang kuat. Yang kuat itu yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang ini katanya kalau dia komunikasi itu manusia zaman dulunya bertapa bertahun-tahun hingga lupa dengan tugasnya dia. Akhirnya bumi dan langit tidak menerima jasadnya dia, sehingga mengecil gitu loh.
ini namanya apa, kalau saya bingung ngasih namanya. Kalau saya sih ngeliat makhluk aneh aja. Kalau orang-orang banyak yang bilang sih kalau rambutnya panjang jenglot, Batara Karang, Batara Durga gitu kan. Kalau saya makhluk aneh ya ini. Insya Allah saya akan buang. Ya masih banyak yang bentuk-bentuknya selain ini, masih yang banyak yang pelihara ya, banyak yang ngerawat, masih banyak bener-bener kayak gini. Intinya janganlah, kalau saya sedur kalau bisa jangan melihat kayak gini, nggak baik. Jadi kita harus ingat aja sama Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bersalawat Nabi dan istighfar bahwa benda kayak gini jangan dipelihara. Ini yang saya cocok sama rokok aja dia nggak marah. Saya udah kudik kayak gini aja nggak mungkin marah dia. Nggak ada kekuatannya, berarti kekuatannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makhluk aneh yang harus dimusnahkan. Intinya dia jangan sampai ke tangan manusia. Nanti ketemu tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, salah gunakan, menjadi musyrik gitu kan. Nggak baik. Jadi itu benda kayak gitu tidak boleh dipelihara, dibuang jauh-jauh di kawah atau di lahar atau di laut, buang. Jangan pernah dipelihara, hal-hal seperti itu tidak baik. Kalau pengen jadi orang yang baik ya ngaji, sholat Nabi, istighfar. Kalau ngaji bareng sama artinya, karena artinya itu menjadikan akhlak buat diri kita, biar akhlak kita baik. Nah itulah artinya Al-Quran itu, biar tahu isinya apa sih, kayak Al-Fatihah artinya apa itu kan kita harus mengerti gitu loh. Jangan ngaji, semua orang juga bisa ngaji, tapi kalau artinya nggak ngerti sama aja bohong gitu loh. Kalau ngerti artinya, akhlak manusia pasti baik semua. Makanya belajarlah ngaji diri sama artinya, sama Latinnya, sama Arabnya gitu. Jangan pernah pelihara benda kayak gini. Ini nggak baik untuk dipelihara kayak gitu. Harus dibuang dan dimusnahkan. Kalau saya penasaran karena ingin ceritakan, setelah itu ya saya musnahkan kalau saya kayak gitu. Batara Karang itu memang banyak versinya, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 30 cm, ada yang setengah kiloan, ada yang 15 cm, ada yang 10 cm, bahkan sampai 5 cm ada. Dan yang meyakini banyak yang piara, banyak yang ditaruh di tempat-tempat pabrik atau usaha atau apa, banyak, masih banyak yang meyakini. Tapi itu versinya dia lah. Kalau saya sih tidak. Kita pun tidak boleh menjelekan satu sama lain. Versinya dia ya monggo, tapi kalau saya tidak, karena benda-benda ini tidak ada yang kekal dan abadi gitu. Yang abadi, yang kekal itu hanya Al-Quran yang harus kita pelajari dan baca. Iqra, baca. Jadi insya Allah benda Batara apa nih, Batara merah aja lah saya ngasih namanya, karena bingung. Rambutnya panjang, badannya pun masih merah, gaya Batara merah gitu. Insya Allah ya saya buang, harus dibuang malah, memang bukan ini. Jadi janganlah melihara kayak gitu ya, karena tidak melihara kayak itu bohong, nggak mungkin sakti, nggak mungkin duit datang sendiri atau bisa dijual miliaran, bohong lah. Tidak ada yang bohong yang bisa jual miliaran, itu bohong. Itu benda makhluk aneh. Kadang ada juga yang dibuat dari hewan, ada yang dibuat dari tanah, orang yang buat. Jadi kalau bisa ya berbuatlah baik dan berbuatlah benar. Kalau benar pasti baik, kalau baik belum tentu benar. Ngaji diri bersama artinya, jangan Arab dan Latinnya aja, artinya pun dipelajari biar
mengerti yang namanya haram dan tidak, yang mana benar dan tidak, yang mana musyrik dan tidak. Ya. Belajar, karena belajar itu mendengar dan dibaca, bukan mendengar terus mendengar tapi nggak pernah baca sama artinya, ya sama aja bohong. Kalau belajar tuh mendengar terus nanti pulang rumah ya dibaca, terus artinya apa diulang-ulang sehingga ngikutin kisahnya seperti apa, kita nanti diikuti dipelajari sunnahnya Nabi kayak gitu loh. Jadi tahu musyrik sama enggak tuh tahu, benda-benda yang dilarang tuh tahu gitu. Nggak ada jadi sakti megang jadi sakti, megang batara jadi sakti, nggak ada loh. Kalau siapa yang punya batara karang ya adu kesaktian sama saya punya ilmu Allah, saya berani karena saya nggak sombong, saya punya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berani. Karena orang yang punya batara karang atau jenglot belum tentu sakti. Kalau sudah kena apes nih sama doanya saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lindungi mah hancur juga. Ya gitu aja untuk part yang ketiga ya. Masih banyak lagi yang saya kuak nanti misterinya di Jarak Dua Alam Kira Dea Bipraya. Selalu ikuti video terbaru, subscribe terus buat ngisi ilmu sedikit, walaupun saya nggak ahli ilmu dalam hal jimat, saya akan ngasih ilmu sedikit buat ke teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat. Belajarlah ngaji bersama artinya. Boleh mendengarkan ustadz ulama, tapi kita pulang ke rumah ngaji dan artinya, biar kita mendapatkan akhlak yang baik, tahu yang musyrik yang mana, yang tidak musyrik yang mana, biar kita tahu. Dan kita tidak boleh menghakimi kesalahannya orang. Mau orang itu bertato, mau orang itu pakaiannya kayak ustadz, atau mau orang itu gembel, atau kita tidak boleh menilai orang, nggak baik. Uripi koco sawang sinawang, nggak baik. Hidup itu apa adanya aja, nggak usah punya kesaktian, benda-benda apa yang bisa jadi sakti itu nggak ada lah. Kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Insya Allah diberikan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La mauzuda illallah, la ma'uda illallah bihaqqi nafasana nafsih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.